Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang JSON LD dengan judul yaitu memahami JSON LD dan interpretasinya dalam sebuah web modern. Pendahuluan, apa itu JSON? JSON LD merupakan JavaScript Object Notation for Linked Data, adalah format serialisasi yang menggunakan JSON untuk merepresentasikan data terhubung atau linked data. Tujuan yaitu menyederhanakan penggunaan data struktur dalam aplikasi web, menjembatani antara data struktur dan penggunaan praktis di web. Relevansi di era data terhubung yaitu munculnya linked data dan semantik web membawa paradigma baru dalam cara data dipertukarkan dan dipahami di internet. Selanjutnya yaitu adalah sejarah dan pengembangan. Latar belakang diperkenalkan oleh Petrisi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan interoperabilitas data di web. JSON LD adalah salah satu dari beberapa format untuk merepresentasikan RDF atau Research Description Framework yang merupakan dasar bagi linked data. Selanjutnya yaitu ada evolusi, pengembangan, dan standar JSON LD dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyediakan cara yang lebih mudah bagi pengembang web untuk mengadopsi data terstruktur tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang RDF. Mengapa JSON LD? Keuntungan JSON mudah dibaca dan dikelola menggunakan format JSON yang telah dikenal luas oleh pengembang. Selanjutnya yaitu keuntungan JSON memungkinkan integrasi dan penyambutan data. Penyambungan data dari berbagai sumber meningkatkan nilai dan konteks informasi. Selanjutnya ada SEO atau SEO yang lebih baik membantu mesin pencari memahami konten yang dapat meningkatkan posisi dan keterlibatan di hasil pencarian. Kasus penggunaan yang populer. Penggunaan JSON LD oleh Google Rich Snippets dan fitur pencarian yang diperkaya. Penerapan dalam berbagai aplikasi seperti sistem rekomendasi, e-commerce, dan media sosial. Selanjutnya, yaitu struktur dasar JSON LD. Yang pertama kita punya elemen kunci. Elemen kunci yaitu di dalamnya ada email konteks, yaitu mengidentifikasi istilah yang digunakan dalam JSON LD untuk menyediakan definisi yang diperlukan untuk memahami properti yang ada. Nanti ada type, yaitu menunjukkan jenis entitas yang sedang dideskripsikan, misalnya person dan event. Yaitu ada property, menggambarkan atribut spesifik dari entitas, misalnya name, URL, dan description. Ini adalah contoh struktur JSON LD. Yang pertama kita punya add context, kita isi dengan https schema.org. Selanjutnya ada type, yaitu person. Ini kita bikin data dari personality seseorang, yaitu selanjutnya ada name yaitu Aslam Mujahid di sini. URL yaitu https contoh.com. Nah, yang ini yaitu kita bisa memasukkan URL kita, entah kita profil data ataupun dengan portfolio seperti link ID gitu. Selanjutnya itu ada same as, yaitu same as itu link sosial media atau kontak yang kita pakai seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selanjutnya ada job title. Di sini kita tulis mahasiswa karena di sini personality dari seorangnya saya pilih adalah mahasiswa. Workforce type di sini yaitu sebagai organisasi. Jika Anda sebagai pekerja, Anda bisa menulis dengan di bagian apa. Dan name adalah itu sebuah tempat di mana Anda kerja atau job title. Misalkan di sini mahasiswa, maka di sini adalah sebuah universitas, yaitu Universitas Erlangga. Jika Anda seorang pekerja atau karyawan ataupun yang lain, Anda bisa menulisnya dengan contoh adalah karyawan ataupun guru. Saya tulis di sini adalah misalkan guru, tinggal tulis di sini di mana tempatnya, yaitu misalkan di sekolah
satu gitu, ataupun dengan pekerja atau karyawan gitu dengan PT apa gitu, yaitu nanti ada birth date, contohnya yaitu seperti tanggal lahir ya, tanggal lahir 2000. Itu ada address, alamat, tipe, portal address di sini tipenya. Di sini kita ada lokal, yaitu tempat daerah kita, Tiga Raksa, daerah itu ya, daerah person ini di data ini. Nanti ada region, di mana di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada di country, yaitu dengan negara, bertempat tinggal di negara mana. Karena di sini ada Indonesia, maka saya tulis di Indonesia di sini. Penjelasannya di sini yaitu data di samping kiri menjelaskan seorang individu, termasuk informasi kontak dan hubungan pekerjaan. Selanjutnya ada yaitu penjelasan elemen JSON LD. Yang pertama ada konteks, menggunakan HTTPS skema ORD sebagai standar untuk memahami struktur data. Selanjutnya ada tipe ditentukan sebagai personality, menunjukkan bahwa data ini menggambarkan seseorang. Yang nomor 3 yaitu name, nama lengkap yaitu Aslam Muzaki, karena saya menggunakan person dari seorang Aslam Muzaki. URL yang yaitu URL yang terkait dengan Aslam, misalnya halaman profil atau situs pribadi. Misalkan kita punya web pribadi, bisa kita masukkan link di bagian URL ini ataupun yang lain ya. Misalkan Anda punya halaman profil atau situs pribadi. Same as yang tadi itu sudah saya jelaskan, yaitu daftar profil media sosial yang dimiliki Aslam ataupun punya kalian bikin untuk menghubungkan data dari berbagai sumber. Bisa memakai link Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Job title yaitu posisi status saat ini. Posisi saat ini misalkan mahasiswa, tulis saja mahasiswa. Jika karyawan, tulis karyawan. Jika guru, tulis guru di sini. Workforce menunjukkan tempat studi, yaitu bekerja di mana. Misalkan mahasiswa, kita tulis di universitas dong. Jika seorang guru, tulislah di mana. Misalkan sama di Universitas Gajimulya sebagai dosen misalkan, atau dengan karyawan bisa di PT ABC mungkin gitu. Birthdate yaitu tanggal lahir, contohnya 2000. Kemudian ada address, alamat yang terdiri dari 3 raksa, yaitu lokal, Kabupaten Tangerang region, dan Indonesia adalah sebagai country. JSON LD ini membantu mesin pencari memahami dan menampilkan informasi dengan lebih baik dalam hasil pencarian. Selanjutnya di sini ada integrasi JSON LD dengan RDF. Pertama yaitu pengenalan RDF. RDF adalah framework yang mendeskripsikan sumber daya di web menggunakan triplet. Contohnya yaitu ada subjek, predikat, dan objek. RDF mendukung penggabungan data dari berbagai sumber, mendukung pertukaran informasi yang lebih luas. Ada JSON LD sebagai representasi RDF. JSON LD memungkinkan pengembangan untuk menggunakan sintaks JSON sambil tetap mempertahankan semantik dan struktur RDF. JSON LD bisa diubah menjadi RDF menggunakan alat dan pusaka yang ada. Contohnya yaitu contoh triplet RDF dan JSON LD. Dari JSON LD di atas kita bisa mendapatkan triplet berikut, yaitu subjek sebagai Aslam Muzaki, predikatnya sebagai name, dan objeknya yaitu Aslam Muzaki juga. Aplikasi web modern, pemanfaatan JSON LD dalam aplikasi web, yaitu markup SEO. JSON LD digunakan oleh pengembang untuk menandai konten agar lebih mudah dipahami oleh mesin pencari, meningkatkan tingkat hasil pencarian. Contohnya kita sini ada ya. Google menggunakan JSON LD untuk memahami konteks informasi dalam artikel, produk, dan acara. Selanjutnya ada yaitu API terhubung untuk API. JSON LD memungkinkan pembuatan API yang mendukung data terhubung, memfasilitasi pengambilan dan penggabungan data
dari sumber yang berbeda. Menggunakan data JSON LD memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan data yang disediakan oleh berbagai layanan. Di sini ada data struktur dalam e-commerce. JSON LD digunakan untuk menandai informasi produk, termasuk harga, deskripsi, dan ulasan untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu website e-commerce menggunakan JSON LD untuk menandai produk yang dijual, memperkaya hasil pencarian dengan informasi harga dan ulasan. Selanjutnya ada media sosial, yaitu medsos. Penerapan JSON LD untuk menggambarkan profil pengguna dan konten yang dibagikan. Nah, contoh penggunaan di sini kita ada implementasi JSON LD di halaman web. Selanjutnya ada cara menyisipkan JSON LD dalam HTML. Di sini di sebelah kanan ya. Saya ntar bahasnya di sini. Yaitu ada selanjutnya ada analisis implementasi menggunakan script di sini siku ya, tutup kurung siku script untuk menyisipkan data terstruktur di halaman HTML agar mesin pencari dapat mengindeks profil dengan baik. Properti, selanjutnya ada properti yaitu same as, digunakan untuk menyambungkan profil media sosial Aslam, membantu menghubungkan data dari berbagai platform. Di sini kita lihat, di sini ada doctype HTML, kita buat sebagai web. Di sini ada lang ID, ada head, ya. Titelnya di sini ada Aslam Mudaki, ada paragraf juga di sini judul. Nah, di script type ini adalah untuk masuknya JSON ya di sini. Di script type application ID plus JSON masuk di sini ya buat penggunaan JSON LD-nya. Nah, di sini kita ada konteks https schema.org. Di sini selanjutnya ada type yaitu sebagai person name dengan profil Aslam Mudaki. Di sini ada URL link ya, link profil juga. Saya kasih contoh aja sini https://contoh.com ya. Same as sebagai itu link profil sosial media yang sudah disebutkan, bisa menggunakan Twitter, Facebook ataupun Instagram, terserah. Ini ada job title-nya sebagai mahasiswa, karena Aslam sebagai mahasiswa sekarang. Bisa Anda ganti sebagai karyawan ataupun direktur ya, ataupun guru juga, tergantung di mana posisi Anda ditempatkan ya di kerjaan Anda saat ini. Type-nya di sini adalah saya ada di organisasi ya. Bisa Anda ganti dengan sesuai pekerjaan job title Anda saat ini. Selanjutnya ada name. Name itu tempat di mana job title Anda itu dilakukan. Kalau di sini sebagai mahasiswa, maka masuknya yaitu Universitas Syarif Madani. Selanjutnya ada birth date, tanggal lahir sebagai contoh saja 2000. Address yaitu type-nya cultural address, yaitu tempat tinggal ya. Di sini ada locality address di 3 raksa dan regionnya ada di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada di country yaitu tempat tinggal negara di Indonesia. Nah, kalau sudah begini maka ditutup dengan script juga di bawahnya sini dan ditutup dengan body, dan selanjutnya adalah HTML. Selanjutnya di sini ada best practice dalam penggunaan JSON LD. Yang pertama kita ada validasi data. Pentingnya memvalidasi JSON LD menggunakan alat seperti Google Struktur Data Testing Tool untuk memastikan bahwa markup JSON LD diterima oleh mesin pencari. Tapi sebelum masuk ke Google Struktur Data Testing Tool, saya sudah mencoba ya. Mungkin kita harus membuat web kita itu dapat diterima oleh mesin pencari, yaitu dengan membuat link kita sendiri dan diakses oleh publik agar bisa dicari ya. Soalnya kemarin saya cari nggak ada ya, harus membuat
linknya di publik, bisa menggunakan GitHub ataupun yang lain. Selanjutnya ada penggunaan skema yang relevan. Pilih skema dari skema.org yang sesuai dengan jenis konten untuk memastikan bahwa data struktur dengan baik, konsisten dan keakuratan data. Pastikan data yang ditandai konsisten dengan konten yang ditampilkan di halaman untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan kepercayaan antar pengguna. Selanjutnya ada data up to date, yaitu selalu memperbarui data struktur sesuai perubahan informasi untuk menjaga relevansi dan akurasi ya. Kita harus memperbarui web kita ya jika ada informasi yang berubah. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama yaitu pentingnya JSON LD dalam pengembangan web modern, yaitu JSON LD menyediakan acara yang sederhana dan efisien untuk menghubungkan dan merepresentasikan data terstruktur. Selanjutnya yaitu interoperabilitas yang dihasilkan dari integrasi dengan RDF memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih fleksibel dan cerdas. Selanjutnya ada dampak pada SEO atau SEO dan data terhubung. Ini JSON LD ya, salah tulis. JSON LD dapat meningkatkan visibilitas SEO dan memungkinkan penggunaan data terhubung yang mendalam di berbagai konteks aplikasi. Kesimpulan dari ini, jika webnya ingin lebih efisien dan data struktur secara bagus dan benar, maka pentingnya JSON LD dalam pengembangan web modern ya. Lebih bagus membuat web dengan menggunakan JSON LD. Selanjutnya yaitu penutup ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.